Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngopi Edukasi, tempat ngobrol santai tapi isinya nendang. Di episode kali ini kita bakal membahas sesuatu yang jadi dasar penting banget buat anak-anak kita, yakni berpikir komputasional sebagai dasar coding dan kecerdasan artifisial. Tetapi sebelum mulai, yuk tekan subscribe dan like, serta tulis komentar di bawah ya. Semua itu gratis, tapi manfaatnya besar buat kami. Kalau nggak subscribe, jadi sedih banget. Sama kayak guru honorer nggak dibayar 6 bulan, berjuang mulu tapi nggak pernah dianggap. Jadi yuk klik dulu, hitung-hitung sedekah biar kami semangat membuat konten lagi. Hitung ya, 1, 2, 3. Dan jangan lupa tonton sampai habis. Kalau cuma setengah nanti nggak bisa jalan, kayak sendal kalau cuma sebelah. Ayo siapkan kopimu, kita mulai sekarang. Ngopi Edukasi, ngobrol pintar, enak, dan berdedikasi. Dalam modul ini kita akan membahas hal yang sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, tapi sering disepelekan. Apa itu? Itu berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Sederhananya, ini adalah cara berpikir yang sistematis, logis, dan terstruktur, mirip seperti cara kerja komputer. Tapi tenang, ini bukan berarti harus pakai komputer. Justru inilah yang bikin menarik, karena pola pikir ini bisa diterapkan dalam banyak hal, bahkan sejak anak usia SD. Makanya, pelatihan ini dirancang khusus untuk guru-guru SD. Tujuannya agar guru tidak cuma tahu definisinya, tapi juga menerapkan langsung dalam pembelajaran sehari-hari, baik saat belajar matematika, sains, bahkan saat anak-anak diskusi kelompok. Berpikir komputasional dan kompetensi abad 21. Kita hidup di era 4C: critical thinking, creativity, communication, dan collaboration. Nah, berpikir komputasional ternyata menjadi fondasi kuat dari semua itu. Jadi bukan cuma skill teknis, tapi skill hidup. Dalam berpikir komputasional ada 4 prinsip dasar. Yang pertama adalah dekomposisi. Ini adalah proses memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah ditangani. Contoh, misalnya anak-anak diajak merancang pesta ulang tahun. Mereka harus memikirkan yang pertama, tempat acaranya di mana, siapa yang diundang, makanan dan minuman apa yang disediakan, serta dekorasi seperti apa. Dengan dekomposisi, siswa belajar bahwa masalah besar bisa diselesaikan kalau dipecah menjadi bagian-bagian kecil yang lebih konkret. Yang kedua, pengenalan pola atau pattern recognition. Di sini, anak-anak belajar menemukan kesamaan atau pola dari berbagai situasi atau data. Contoh, mencari urutan angka 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Mencocokkan bentuk-bentuk geometri. Mengenali pola gerakan barisan dalam senam. Anak dilatih memperhatikan hal-hal yang berulang dan bisa diprediksi. Yang penting dalam pemrograman dan juga kehidupan. Abstraksi adalah kemampuan untuk menyaring informasi penting dan mengabaikan hal-hal yang tidak relevan. Contoh, kalau anak diminta menjelaskan tentang restoran, cukup katakan tempat makan dengan kursi, meja, dan pelayan. Tak perlu menyebutkan warna taplak, jenis lampu, atau jumlah sendok. Ini melatih anak fokus pada inti masalah, bukan terganggu dengan informasi yang tidak penting. 4. Berpikir algoritmik. Ini tentang menyusun langkah-langkah secara logis dan sistematis. Contoh, membuat roti lapis. Ambil 2 lembar roti, oles margarin, tambahkan isi, telur, keju, selai, dan lain-lain. Tumpuk dan siap dimakan. Langkah-langkah ini bisa ditulis layaknya instruksi pemrograman, dan anak-anak pun belajar menyusun prosedur. Mengapa berpikir komputasional penting untuk kehidupan? Karena membantu menyelesaikan masalah sehari-hari, melatih berpikir logis dan kreatif, menjadi dasar memahami teknologi dan AI, membentuk pola pikir yang terstruktur sejak dini,
Bayangkan saat siswa menghadapi persoalan mau ke sekolah tapi hujan, jalur biasa banjir. Kalau mereka terbiasa berpikir komputasional, mereka akan menganalisis masalah, yaitu hujan dan banjir. Selanjutnya, cari alternatif, jalan memutar, pakai jas hujan. Selanjutnya adalah pilih solusi yang efisien. Selanjutnya, berpikir komputasional sebagai dasar coding dan AI. Berpikir komputasional bukan teori kosong. Ini langsung berkaitan dengan dunia coding dan AI. Contoh keterkaitannya, dekomposisi dipakai saat memecah proyek coding dari beberapa tugas kecil. Pengenalan pola atau pattern recognition sangat penting untuk membuat program lebih efisien dan ringkas. Abstraksi membantu dalam menyusun fungsi dan menyederhanakan kode. Algoritma adalah urutan logis yang jadi inti dari semua program. Di dunia AI, komputer belajar dari pola atau pattern, memilah data penting, abstraksi, dan menyusun respon berdasarkan algoritma. Selanjutnya, aktivitas plugged and unplugged. Pembelajaran berpikir komputasional bisa dilakukan dalam dua bentuk. 1. Plug atau menggunakan perangkat, memakai aplikasi Scratch, Loki, atau Code.org. Anak-anak membuat game sederhana, animasi, atau simulasi sains. 2. Unplug, tanpa perangkat, seperti bermain peran. Contohnya, satu anak jadi robot, yang lain memberi instruksi gerakan. 2. Menyusun langkah membuat teh manis, lalu satu anak mengikuti seperti robot. Selanjutnya, menyusun jalur di kertas seperti maze, lalu instruksikan langkah-langkah secara logis. Hey, kalau kamu sampai bagian ini belum juga subscribe, ini gua kebangetan. Ayo, bantu sebarkan semangat ini dengan klik like, share, dan komen tentang video ini. Sebelum mulai lagi atau sebelum dilanjutkan, yuk seruput kopimu lagi. Konsep IPO, input, proses, dan output. Salah satu konsep penting dalam berpikir komputasional adalah memahami bagaimana sistem bekerja, baik manusia maupun komputer. Disinilah kita kenal yang namanya IPO, input, proses, dan output. Contohnya sangat sederhana. Input adalah data yang masuk, misalnya baju kotor. Proses adalah cara kerja, misalnya mesin cuci yang sedang beroperasi. Output adalah hasil akhirnya, yaitu baju bersih setelah dicuci. Konsep ini bisa langsung kita aplikasikan di kelas. Guru bisa ajak siswa membuat alur IPO dari kegiatan harian, misalnya membuat jus. Inputnya buah, air, dan gula. Prosesnya di blender. Outputnya jus segar siap diminum. Dengan latihan seperti ini, anak-anak akan terbiasa berpikir runtut dan sistematis. Selanjutnya, variabel dan logika dalam coding. Nah, ini nih bagian seru. Kita mulai mengenalkan pada anak istilah variabel dan logika pemrograman. Variabel itu ibarat kotak penyimpanan nilai. Dalam dunia coding, ini berisi apa saja: skor permainan, jumlah nyawa tersisa, waktu mundur dalam game. Guru bisa memberikan simulasi. Kalau kamu main game dan skor kamu bertambah 10 setiap kali menang, itu artinya adalah skor variabel yang berubah terus. Logika pemrograman mencakup 3 hal utama. 1. Sekuensial, langkah-langkah berurutan. Contoh, bangun tidur, langsung mandi, sarapan, kemudian berangkat sekolah. Percabangan, if, else, membuat pilihan berdasarkan kondisi. Contoh, kalau hujan bawa payung, kalau tidak pakai topi. Pengulangan atau loop, mengulang langkah tertentu sampai selesai. Contoh, ulangi tepuk tangan sebanyak 3 kali. Contoh pembelajaran di kelas. Agar makin mudah dipahami siswa,
Guru bisa langsung praktikkan di kelas dengan simulasi skor permainan. Siswa bermain kuis dan mencatat skornya, lalu melihat perubahan skor sebagai variabel. Permainan jalan ke sekolah. Buatlah peta sederhana. Lalu, siswa memilih jalur tergantung kondisi. Jika jalur A banjir, maka ambil jalan B. Inilah contoh percabangan. Gerakan karakter. Mintalah siswa meniru pola gerakan tertentu berulang-ulang. Misalnya, lompat, tepuk tangan, putar badan, ulangi 3 kali. Ini latihan looping. Mengubah plug menjadi unplug. Kalau belum ada akses ke komputer atau internet, bukan berarti pembelajaran berpikir komputasional dan coding berhenti. Guru bisa ubah blok kode jadi kartu instruksi. Misalnya, maju 1 langkah, putar kanan, dan lain-lain. Bermain peran, siswa jadi robot lalu mengikuti instruksi. Ada yang jadi pemberi perintah, ada yang jadi robot. Kemudian, alternatif lainnya adalah cerita interaktif. Guru menceritakan cerita bergaya, pilih jalanmu sendiri. Misalnya, jika kamu mau pergi ke hutan, lompat. Jika ke gunung, tepuk tangan. Anak-anak memilih dan cerita berkembang sesuai pilihan mereka. Dengan begini, anak-anak tetap bisa belajar prinsip komputasional meski tanpa layar. Penilaian dan refleksi. Pembelajaran berbasis berpikir komputasional tetap butuh evaluasi, tapi evaluasinya tidak selalu ujian kok. Guru bisa menggunakan mind map. Ajak siswa menggambarkan alur proses atau hubungan antar konsep. Studi kasus sederhana. Berikan masalah sehari-hari. Lalu, minta siswa menyusun solusi langkah demi langkah. Kemudian, kuis reflektif. Tanyakan pada siswa, kalau kamu jadi robot dan diperintah maju, belok, ambil, kamu harus bagaimana? Dan yang terpenting, guru menjadi fasilitator yang mendorong siswa untuk berpikir kritis dan mandiri, bukan sekadar menghafal dan mengikuti perintah. Wah, ternyata berpikir komputasional itu bukan cuma soal teknologi ya, tetapi tentang cara kita memandang dan menyelesaikan masalah. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai akhir. Nah, sekarang bagaimana sih menurut kamu tentang konsep berpikir komputasional? Apakah bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Atau di sekitar lingkunganmu? Atau kamu malah masih bingung? Tulis jawabanmu di komentar ya, karena ini bisa jadi kami angkat dalam topik video selanjutnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Ngops Edukasi, ngobrol pintar, enak, dan berdedikasi. Bye-bye.